mempresentasikan dasar-dasar standar komunikasi data. Model komunikasi data. Model komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengirim dan penerima antar terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Kegunaan dasar dari sistem komunikasi ini adalah menjalankan pertukaran data antara dua belah pihak. Gambar di bawah ini ditampilkan satu contoh komunikasi antara dan server yang dihubungkan dengan suatu jaringan telepon umum. Contoh lainnya adalah pertukaran sinyal-sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama. Berikut ini elemen-elemen model komunikasi data tersebut. 1. Sumber. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan, contoh seperti telepon dan personal komputer. 2. Pengirim. Biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dan bentuk aslinya. Sebagai contoh, sebuah model tugasnya menyalurkan sebuah digital bit stream dari satu alat yang sudah dipersiapkan, misalnya PC, dan mentransmisikan bit stream tersebut menjadi suatu sinyal analog yang dapat melintasi melalui jaringan telepon. 3. Sistem transmi berupa jalur transmi tunggal dan tujuan. 4. Penerima sinyal dari sistem transmi dan menyambungkan ke dalam bentuk yang terdapat ditangkap oleh tujuan. Sebagai contoh, sebuah modem akan menerima suatu sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmi dan mengubah menjadi suatu digital bit stream. 5. Tujuan menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. 2. Bagian standar komunikasi data. Pertama ada IEEE. IEEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi. Sebelumnya, IEEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineer. IEEE memiliki badan standar Association IAASA. IAASA memiliki wibawa cukup besar untuk bisa mempersatukan substandar industri, membentuk standarisasi internasional yang diakui seluruh industri. Berikut ini adalah contoh unit kerja dan bidang yang merekan tangani. Yang pertama ada 802.1 Higher Layer LAN Protocol Working Group. Yang kedua ada 802.3 Ethernet Working Group. Yang ketiga ada 802.11 Wireless LAN Working Group. Yang keempat ada 802.15 Wireless Personal Area Network atau WPAN Working Group. Yang kelima ada 802.16 Broadband Wireless Access Working Group. Yang keenam ada 802.17 Resilient Packet Ring Working Group. Yang ketujuh ada 802.18 Radio Regulator TAG. Yang ke-8 ada 802.19 Persistence TAG. Yang ke-9 ada 802.20 Mobile Broadband Wireless Access atau MBWA Working Group. Yang ke-10 ada 802.21 Media Independent Handoff Working Group. Yang ke-11 ada 802.22 Wireless Regional Area Network. WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access adalah sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes cocok dan sesuai dengan standar IEEE 802.16. WiMAX merupakan teknologi broadband yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dan jangkauan yang luas. Di samping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan isu open standar. Dalam arti komunikasi perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan dengan kecepatan data yang besar sampai 70 Mbps. WiMAX layak diaplikasikan untuk
last mile, broadband connection, backhaul, dan high speed enterprise. Yang kedua ada ANSI. ANSI atau American National Standard Institute adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain, misalnya ISO dan ANSI. Adalah anggota IEC dan ISO. ANSI adalah lembaga Amerika yang mengeluarkan standar ASCII atau American Standard Code for Information Interchange atau ASCII. American Standard Code for Information Interchange merupakan suatu standar internasional dalam kode, huruf, dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII bersifat universal. Contohnya 124 dalam bentuk karakter I. SQL adalah standar ANSI, American National Standard Institute, bahasa pemrograman untuk mengakses dan memanipulasi database. Statement SQL digunakan untuk menerima, mengubah, dan menghapus data. SQL bekerja dengan berbagai sistem database, antara lain MS Access, DB2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sybase, dan lain-lain, sesuai kegunaan dan perkembangannya. SQL memiliki beberapa versi, tetapi agar tidak terjadi kekeliruan, dibuat standar oleh ANSI. Mereka harus memiliki keywords utama yang dipakai secara umum, yaitu select, update, delete, insert, where, dan sebagainya. ATS, ArcNet Trade Association. ArcNet mendesain standar high speed local area network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. CEN atau CENELEC, Badan Standarisasi Teknologi Informasi. CGITS, diakreditasi ANSI, membangun standar Amerika yang berkaitan dengan percetakan proses, peralatan cetak, dan seni grafis. CIA adalah organisasi non-profit yang independent dalam melayani member negara. Sejak dikembangkan pada 1913, CIA menjadi organisasi profesional dan telah disetujui atas presentasinya yang terbaik dalam suatu subjek. Sama halnya dengan disertifikasi oleh ISO sebagai body standar internasional. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam e-business, electronic business. Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan commerce yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke business data exchange. DSA dengan dia diakreditasi oleh ANSI, American National Standard Institute. IEM memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal mayor, antara lain komponen elektronik, customer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security. ICMA, organisasi Eropa mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi atau standar dalam ICMA script, sebuah standar yang mengolah JavaScript. AIEA, Electronic Industry Alliance, organisasi yang anggotanya adalah pabrik-pabrik elektronika di USA pada bidang telekomunikasi, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array, dan assemble serta material dan perangkat pendukung. ETSI, organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui oleh Official Standard Organisasi Eropa oleh European Commission atau EC dengan meningkatkan nilai guna akses dalam pasaran Eropa. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi dalam
hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. IEE, organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi yang menciptakan standar dalam hal jaringan atau network, mulai dalam perangkat keras maupun aturan yang dipakai dalam membuat suatu perangkat jaringan, sehingga perangkat keras tersebut dapat dipakai dan dikoneksikan dalam jaringan seluruh device, walaupun itu berbeda tipe atau merek. IETF, organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab urusan mengatur dan menetapkan protokol-protokol yang digunakan di internet. IETF mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB atau Internet Architecture Board. INCITS, organisasi INCITS fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan, storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. ISO, badan yang menetapkan standar internasional. ISOC atau Internet Society. Internet Society adalah organisasi non-profit internasional yang independen yang dibangun pada tahun 1992 untuk memberikan leadership dalam internet yang berealisasi standar pendidikan dan polisi di seluruh dunia. Standar yang diciptakan antara lain internet standar yang penggunaan teknologi dan protokol adalah salah satu dari banyak alasan yang signifikan yang sukses dalam perkembangan internet. ITI, sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. ITU merupakan perwakilan khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Swiss. ITU bertugas untuk mengembangkan standar komunikasi data dalam bentuk recommendation. Ada dua standar ITU yaitu ITU-T dan ITU-R. NFPA yaitu membangun standar internasional untuk marketplace global, khususnya untuk area yang didesain untuk testing, rating, metode, keamanan, komunikasi, dan kalibrasi. NSDEP yaitu didirikan 30 tahun yang lalu sebagai perpanjangan dari industri elektronik. NSDEP bekerja untuk membuat kreasi yang menarik dan mempromosikan suatu ilmu pengetahuan matematika teknologi melalui program sebagai perantara dari murid SMA. ITA yaitu suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika. Organisasi TIA menciptakan standar yang meliputi radio privat mobile, biasanya yang digunakan oleh pihak keamanan baik tentara maupun polisi, menara antena, satelit, premises cabling, koper maupun fiber. Contoh standar TIA yaitu TIA 568AB, ANSI-C adalah standar bahasa C pertama. Yang C, TIA yaitu Asosiasi Industri Telekomunikasi adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi. Contoh standar dari TIA atau EIA yaitu TIA sama dengan suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika.
TIA menspesifikasikan Subnetwork Dependent Convergence Protocol untuk paket-paket service (GPRS 136). Contoh standar TIA 568AB yang D ECMA, yaitu sebelumnya dikenal sebagai ECMA. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. Dengan itu, presentasi dapat ditingkatkan pada masa jalanan. Piawe HVD ialah satu tempat di mana profil pada ECMAS script digunakan menggantikan ECMAS script penuh bagi mengurangkan keperluan pemrosesan dan ingatan pada peranti. Yang ITU, yaitu International Telecommunication Union Radio Communication Sector, sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio. Di seluruh penjuru dunia, The United Nations atau PBB menugaskan kepada sektor ITU-R ini untuk mengatur dalam hal skala penggunaan frekuensi secara global. Nah, karena dunia ini luas, maka kemudian ITU-R membaginya menjadi beberapa wilayah, hingga masing-masing wilayah diatur oleh organisasi yang berbeda. Pembagian wilayah ini yaitu meliputi Region A atau CITL, Region B, CEPT, Region C, RCC, Region D, ATU, Region E, Australia, ASEAN, APT. Dari masing-masing wilayah atau region ini kemudian bekerja sama dan dibagi-bagi lagi dengan organisasi dari masing-masing negara setempat. Contohnya Australia Communication Authority atau ACA, ARIB, dan FCC. F. General Communication Commission atau FCC. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi yang baik keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless agar tidak terjadi kesimpang siuran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC adalah organisasi independen yang didirikan oleh pemerintah US. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat komunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Wilayah kekuasaan FCC ini meliputi 50 negara bagian yang ada di US dan beberapa distrik yang menjadi kategori dari negara US. Hampir di setiap negara mempunyai badan dan organisasi yang serupa dengan FCC ini. FCC dan organisasi sejenis adalah organisasi yang bertugas sekaligus yang berhak untuk membuat berbagai peraturan yang menyangkut mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang user dalam hal penggunaan wireless, khususnya yang menyangkut penggunaan frekuensi radio atau RF untuk melakukan transmisi. Aturan ini meliputi dalam hal penggunaan frekuensi bandwidth, maximum power of the intentional radiator, RF us indoor dan atau outdoor. Dari aturan-aturan inilah FCC dan organisasi sejenis membuat prosedur dan standar kerja. Organisasi-organisasi ini dibentuk dan bekerja sama dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan akan meningkatkannya permintaan yang menyangkut teknologi wireless yang sedang berkembang dengan pesat saat ini. G. ISO, Organisasi Internasional untuk Standarisasi, International Organization for Standardization. ISO adalah
badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Pada awalnya singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO. Tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO karena dalam bahasa Yunani SOS berarti sama equal. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menetapkan standar industrial dan komersial dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis atau TC, subkomite SC, dan kelompok kerja WG. Seri ISO 9000 ada berbagai macam seri dari ISO 9000 yang memiliki standar pedoman dan laporan yang terangkum di dalamnya. Seri ISO 9000 terdiri dari ISO 9000 banding 2000, dasar dan kosakata sistem manajemen mutu. ISO 91 banding 2000, persyaratan sistem manajemen mutu. ISO 9004 banding 2000, pedoman untuk kinerja peningkatan sistem manajemen mutu. ISO 19011, pedoman audit sistem manajemen mutu dan lingkungan. Penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk A. meningkatkan citra perusahaan, B. meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan, C. meningkatkan efisiensi kegiatan, D. memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan tindakan perbaikan. Plan, do, cek, ACT. E. meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan lingkungan. F. mengurangi risiko usaha. G. meningkatkan daya saing. H. meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan. I. mendapat kepercayaan dari konsumen atau mitra kerja atau pemodal. Contoh, standarisasi protokol dalam kurung ISO 7498. ISO International Standard Organization mengajukan struktur dan fungsi protokol komunikasi data. Model tersebut dikenal dengan sebagai OSI, Reference Model, terdiri dari 7 layer dalam kurung lapisan yang mendefinisikan fungsi untuk setiap layernya. Dapat terdiri dari atas jumlah protokol yang berbeda, masing-masing menyediakan pelayanan yang sesuai dengan fungsi layar tersebut. H. IETF. IETF adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol standar yang digunakan oleh internet. Organisasi ini diatur oleh IESG dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan, komputer, dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB, Internet Architecture Board. IETF dilakukan oleh sebanyak kelompok kerja disebut sebagai working groups yang berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lainnya. IETF merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP, kebijakan protokol QoS, Quality of Service, yang diusulkan sebagai standar IETF untuk mengkomunikasikan informasi kebijakan QoS dalam jaringan. Spesifikasi asli dari standar token ring adalah kemampuan penerimaan data dengan kecepatan 4 megabit per detik dalam kurung 4 Mbps dan kemudian ditingkatkan 4 kali lipat menjadi 16 megabit. Digunakan untuk backbone jaringan. Beberapa spesifikasi dan standar teknis token ring yang
lain seperti Internet Protocol dalam kurung IP dan Address Resolution Protocol dalam kurung ARP. Dalam token ring dijelaskan dalam RFC 1042 dengan token ring. Peralatan network secara fisik terhubung dalam konfigurasi dalam kurung topologi ring di mana data dilewatkan dari device atau peralatan satu ke device yang lain secara berurutan. Sebuah paket kontrol yang dikenakan sebagai token akan berputar-putar dalam jaringan ring ini dan dapat dipakai untuk penerimaan data. Ada 3 tipe pengembangan dari token ring dasar: token ring full duplex, switch token ring, dan 100 token ring full duplex menggunakan bandwidth 2 arah pada jaringan komputer. Switch token ring menggunakan switch yang mentransmisikan data di antara segmen LAN dalam kurung tidak dalam device LAN tunggal. Sementara standar 100 VG sampai ANI-LAN dapat mendukung baik format Ethernet maupun token ring pada kecepatan 100 Mbps XNS protokol. W3C, The World Wide Consortium dalam kurung W3C merupakan sebuah lembaga konsorsium yang membuat dan terus berobservasi dalam pengembangan teknologi web, mencakup XML, HTML, dan aplikasi lain yang sering digunakan dalam dunia web. Walaupun W3C bukan satu-satunya standar dalam pembuatan web, namun W3C merupakan lembaga yang sangat besar pengaruhnya bagi dunia web. Selain mengeluarkan standar yang mudah dimengerti, ternyata lembaga ini pun mengeluarkan artikel dan tutorial yang mendukung teknologi yang observernya itu, bahkan untuk mengecek kehandalan desain kita. W3C mengeluarkan beberapa macam validator. W3C adalah suatu konsorsium yang bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk World Wide Web. Spesifikasi teknologi utama yang dipakai basis utama web seperti URL, HTTP, dan HTML dikembangkan dan diatur oleh badan ini. Standar dari W3C Konsorsium World Wide Web, XML, CGI, CSS, HTML5. D. Rangkuman. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi dalam kurung pengiriman dan penerimaan antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Kegunaan dasar dari sistem komunikasi ini adalah menjalankan pertukaran data antara kedua belah pihak. Gambar di bawah ini ditampilkan satu contoh komunikasi antara workstation dan server yang dihubungkan dengan suatu jaringan telepon umum. Contoh lainnya adalah pertukaran sinyal-sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama pengirim perangkat yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera, dan lainnya yang sejenis. Standarisasi organisasi komunikasi data meliputi antara lain IEEE, ANSI, DIA, ECMA, IEA, W3C, IETF, ISO, FCC, itu IEEE adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Sebelumnya, IEEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electronics Engineer. ANSI dalam kurung American National Standard Institute adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. Asosiasi Industri Telekomunikasi dalam kurung TIA adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika dalam kurung AIA. TIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.